Yang harus diinvestigasi, yang harus disomasi itu yang kesurupan. Karena itu yang kesurupan harus disomasi sebenarnya. Sehingga kami sudah melakukan somasi 3 kali 24 jam. Jika tidak mencabut apapun, tidak meminta maaf kepada klien kami, setelah 3 hari pasti insya Allah kami akan proses hukum. Nah, ini ada satu hal yang netizen lupa. Ternyata kuasa hukumnya Rudiana dan termasuk Rudiana itu pinter ngelawak. Kenapa saya bilang pinter ngelawak? Kemarin di hari Senin kemarin ya, kalau nggak salah tanggal 22, itu mereka mengeluarkan somasi untuk 3 orang, yaitu Deddy Mulyadi, Dede, dan Liga Akbar. Dan diberi waktu 3 kali 24 jam. Dan sekarang, kalau sekarang berarti 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Udah 7 kali 24 jam dan tidak ada kelanjutan tentang somasi itu. Ini somasi yang berujung bisu atau somasi yang apa? Nah, somasi itu ditantang sama Pak Deddy Mulyadi, malah si Rudiana itu yang mau disomasi. Nah, dari sini kita tahu, dari sini kelihatan bahwa mereka itu takut. Sudah mengeluarkan surat somasi secara terbuka, ketika ditantang tapi tidak ada kelanjutan dari somasi tersebut. Katanya mau melaporkan dalam 3 kali 24 jam, tapi tidak ada laporan sampai sekarang. Ini netizen lupa ini tentang somasi ini. Jadi kabarnya agak redup, nggak ada yang mengabarkan tentang somasi ini. Nah, kalau begini berarti kan mereka hanya sekedar mengancam 3 orang yang diberi somasi. Itu bisa dilaporkan balik harusnya. Tuntut kembali dong Pak Deddy. Itu hanya ancaman, karena apa, somasi itu tidak dilanjutkan. Itu hanya ancaman, ketika 3 hari tidak meminta maaf akan dilaporkan, tapi ternyata enggak, berarti kan itu hanya sekedar ancaman. Ayo laporkan balik ya Pak Deddy. Nah, somasinya seperti apa dan siapa yang mensomasi ini, simak dulu videonya. Sehingga kami sudah melakukan somasi 3 kali 24 jam. Jika tidak mencabut apapun, tidak meminta maaf kepada klien kami, setelah 3 hari pasti insya Allah kami akan proses hukum. Dan itu ancaman hukumnya sangat tinggi ya. Kalau memberi keterangan palsu 7 tahun, kalau memberatkan terdakwa 9 tahun. Apalagi mengaitkan kepada bahwa itu skenario. Sepinter apa itu Rudiana itu mengarang cerita 11 orang perannya ini, perannya, emangnya dia sudah jadi ini skenario, bikin skenario kayak film? Tidak mungkin. Justru kita somasi yang bersangkutan. Sebenarnya Bapak Ibtu Rudiana itu tidak mau meladeni pihak-pihak. Dia dihina, dicaci maki, beliau diam saja. Akan tetapi karena memang sudah keterlaluan sampai dilapor ke polisi, dibuat lagi seolah-olah beliau itu merekayasa cerita, tentunya beliau itu melakukan hak hukumnya. Ya, makanya per hari ini kita telah melayangkan somasi terbuka kepada 3 orang ini agar yang bersangkutan meminta maaf. Jelas ya, beliau sangat dirugikan dan merasa dipitnah. Sehingga kemungkinan kalau memang dalam tempo 3 kali 24 jam tidak ada permintaan maaf dari tersomasi ini, maka kita akan menempuh upaya hukum secara pidana. Nanti akan dibuka di situ, biarkan saja mengalir secara hukum gitu. Nah itu kedua orang itu, si Pitra dan Elsa Sarip dan Fitri Romadoni, itu adalah kuasa hukum dari Ibtu Rudiana yang memberikan somasi. Dan ini tanggapan dari Pak Deddy Mulyadi dan Dede. Kemudian kalau ditanya kenapa Kang Deddy menginvestigasi, apa kapasitasnya? Saya sih jujur aja nggak mau investigasi, itu nggak ada niat investigasi. Saya hanya ingin mengetahui ini apa sih sebenarnya yang terjadi. Sebenarnya kalau kita mau bicara jujur,
yang harus diinvestigasi, yang harus disomasi itu yang kesurupan. Karena itu yang kesurupan harus disomasi sebenarnya. Kenapa Anda harus kesurupan? Kan gitu. Dan kemudian karena yang pertama itu kan bahwa peristiwa ini pembunuhan kan dari kesurupan. Peristiwa ini dianggap pembunuhan itu kan dari kesurupan, sampai menyebut nama Egi dan diperkosa, katanya ditunjukin ini diperkosa, terus kemungkinan ya katanya ada 11. Pertanyaannya kenapa yang kesurupan nggak di BAP? Kemudian itu yang isi kesurupannya kenapa nggak dihadirkan untuk di BAP? Nah itu sebenarnya awal kan dari situ. Nah kemudian saya hanya ya andai kata ya kalau saya tetap minta maaf kan, maafin aku deh kalau ada ucapan aku yang tidak berkenan. Gitu aja kan, nggak apa-apa. Takut ada ucapan saya yang dianggap kasar, ucapan saya yang dianggap tidak berkenan gitu loh. Itu aja, saya kan itu saja. Nah tetapi kalau minta maaf karena menayangkan ini, ya tanya aja yang saya kan hanya merekam kata Dede. Oke, saya minta maaf kepada narapidana dan keluarganya. Bukan yang mencari istilahnya supaya perdebatan begini terus menerus, tapi untuk mencari kebenaran apakah betul 7 orang ini pelaku atau tidak. Yes, pengadilan mengatakan dia bersalah, tapi kenyataannya kan tidak menurut fakta-fakta ini. Nah, apa untungnya buat Dede datang menghubungi Kang Dedi untuk menyatakan saya sudah terlanjur berbohong? Apa untungnya dia? Kecuali kita ngojok-ojok dia, kasih duit dia, suruh dia, itu baru masalah. Ini kan dia sendiri mengaku bahwa dia sendiri yang datang berberunding dengan keluarganya. Apa untungnya? Jadi ini tolong supaya semua netizen masyarakat tahu, dia sendiri yang datang berinisiatif menghubungi Kang Dedi, mengatakan saya sudah berdosa, sudah salah, bersaksi palsu dulu atas arahan dari AF dan Rudiana. Saya mau bertobat. Dia bilang saya mau mencabut semua keterangan saya. Bahkan dia bilang saya bersedia dihukum penjara menggantikan 7 orang itu asal kebenaran ini bisa terungkap. Ini apa lagi? Bagaimana ini harus dijelaskan? Jadi kalau ada yang mensomasikan Dede dan juga mengevaluasi Aib, saya kira ya itu hak mereka, tapi saya kira cukup lah. Dede kenapa mau memberikan keterangan palsu? Dede bisa dijelaskan dari Dede? Tadi kan sudah Dede sendiri. Bang Oto. Dari Dede sendiri kan sudah mengatakan bahwa dia tidak tahu untuk apa dia diajak oleh AF. Ditelepon, tolong temanin saya ke kantor polisi. Ditemanin sampai di sana, udah masuk kantor polisi, baru oleh AF menurut Dede dia disuruh untuk memberikan keterangan. Dia sendiri udah membantah. Untuk apa? Ini berat buat saya, nggak usah. Ya udahlah, ikut aja lah katanya. Kan itu tadi kan? Dia jelas. Oke. Bang Oto sama Ibtu Rudiana lagi nggak Dede setelah mengaku gini atau setelah kasus ini viral lagi? Bang Oto, tapi ngelihatnya motif Ibtu Rudiana seperti apa sih? Bang Oto, ngelihat motif dari Ibtu Rudiana seperti apa? Sampai sekarang saya nggak tahu. Itu yang menjadi pertanyaan kita sekarang, apa motifnya kalau itu terjadi? Ya, Prof. Berarti Dede sendiri sudah menjadi tim kuasa klien dari Pradi sendiri atau gimana Pak? Iya, dia kita laporkan dulu, dia sekarang datang ke kita akan tangani. Bentuknya kayak apa nanti? Kita akan jagain dia. Dedenya ikut. Bentuknya nanti gimana? Pak Oto. Artinya bukan jeruk makan jeruk ya, Prof. Pak Oto. Mas Dede? Untuk siapa? Mas Dede? Mas Dede? Oh iya, kita kan melaporkan dia, besok kita bawa ke Baris. Bisa kembali. Pak Oto berarti meyakini ini kecelakaan ya? Artinya? Kalau saya, ya kalau prediksi ya, perkiraan kita memang ini kecelakaan tunggal ya. Kecelakaan lah, tunggal atau tidak, gak tahu ya. Karena saya kaitkan, karena pertama fakta-fakta dari Dede ini, fakta-fakta juga dari keterangan dari Liga Abadi mencabut, dan adanya baut yang adanya daging di situ kan. Yang kemarin saya ceritakan ada baut, ada daging, benar. Sehingga kemungkinan, namanya kan kemungkinan orang tabrakan mungkin tersobek dengan baut itu sehingga ada tinggal daging.
Jadi kalau Ayu tanya apakah kemungkinan, ya kemungkinan itu saja. Tapi kebenarannya kan harus kita buktikan. Angin segar juga buat Berarti Saka ya nanti yang ada sedang rencana mengajukan untuk PK. laporan terhadap Dede sendiri karena kan Dede udah sebagai klien dari Pradi itu sendiri ya. Ada rencana untuk mencabut laporannya terkait Dede? Di Mabes. Ini udah fakta, apa yang mau dicabut kan udah faktanya seperti ini kan. Artinya tetap melaporkan dan mendampingi. Ya, nanti proses hukum berjalan. Thank you Pak Ota. Ayo, sekarang bagaimana menurut netizen? Sudah melayangkan somasi diberi waktu hanya 3 kali 24 jam, dalam arti berarti 3 hari. Kalau 3 hari tidak meminta maaf kepada Rudiana, mereka akan dilaporkan ke kepolisian. Tapi yang disomasi menantang, dan pada akhirnya yang mensomasi itu sendiri hingga saat ini tidak ada laporan ke kepolisian dan tidak dilanjutkan. Ini karena mereka takut menghadapi tim hukumnya Pak Deddy Mulyadi, apa memang ini hanya sekedar ancaman?